calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Rahmat Arif. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Majene. Beliau merupakan sejawat yang kali ini saya pilih untuk observasi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sharing dengan kondisi dan keadaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah Pak. Jadi hari ini Pak kita akan melaksanakan percakapan terobservasi. Sebelum nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas sebagai rangkaian dari supervisi akademik yang kita laksanakan nanti Pak. Jadi adapun tujuan dari laksanakannya supervisi akademik berbasis coaching ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan nanti dilakukan di kelas oleh Bapak. Kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan terobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan masuk ke kelas. Supaya tujuannya adalah supaya Bapak lebih siap, kemudian Bapak mungkin juga bisa lebih terbayang nanti kerangka kegiatan akan Bapak lakukan nanti di kelas. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak mengenai proses pembelajaran yang akan nanti Bapak laksanakan di kelas. Yang pertama sekali Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas nanti? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Insya Allah tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas nanti adalah di mana peserta didik mampu membandingkan surat pribadi dan surat resmi dengan mengenali perbedaan unsur-unsur suratnya dengan teliti. Saya kira itu tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas. Jadi tujuannya kalau tidak salah siswa mampu membandingkan surat pribadi dengan surat resmi dengan mengenali perbedaan unsur-unsur suratnya dengan teliti. Kemudian Pak, kira-kira apa area pengembangan yang hendak Bapak capai pada saat observasi nanti di kelas? Area pengembangan yang akan capai dalam pembelajaran nanti adalah pertama mengembangkan kemampuan berpikir dengan menyampaikan materi secara kontekstual sehingga peserta didik lebih mampu memahami, dan di sini juga saya memberikan sebuah contoh yang terukur dan konkret sehingga lebih mudah dicerna anak-anak dalam pembelajaran nanti. Kemudian terkait pembelajaran berdiferensiasi, apakah Bapak akan terapkan di kelas? Insya Allah saya akan juga memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi, di mana di sini saya akan memberikan kepada anak-anak bagaimana cara belajar secara berdiferensiasi, di mana anak-anak bisa memahami materi yang baik, berkolaborasi dan mampu berkomunikasi yang baik. Nah, kemudian berdiferensiasi itu bukan berarti kita memetakan anak-anak mana yang pintar, mana yang bisa atau mana yang tidak bisa, tetapi bagaimana seorang guru bisa menyesuaikan dan dapat menanyakan dengan minat belajarnya sehingga anak-anak bisa mencapai dalam proses pembelajaran di kelas ini. Jadi nanti area pengembangan yang hendak Bapak capai adalah pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan menyampaikan materi secara didik lebih mudah memahami, dan kemudian Bapak juga memberikan contoh soal yang terukur sehingga lebih mudah dicerna. Kemudian yang kedua Bapak juga akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tujuan untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid Pak. Pak ya. Kemudian Pak, yang ketiga yang saya ingin tanyakan Pak, kira-kira untuk menghadapi nanti proses belajar mengajar ini di kelas yang nanti Bapak akan lakukan di kelas, strategi apa kira-kira yang Bapak persiapkan? Strategi pertama yang saya siapkan agar pembelajaran lebih mudah dan terarah dan tercapai, pertama adalah saya akan menyusun modul ajar. Modul ajar di sini tentu modul ajar yang berdiferensiasi. Yang kedua, guru saya sendiri akan memberikan media carta berupa kertas karton sehingga anak-anak bisa berkreasi dan mampu untuk mengapresiasikan tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah tentu anak-anak di dalam bekerja harus disiapkan juga lembar kerja peserta didik supaya anak-anak paham dan tahu apa yang akan dikerjakan. Berarti Bapak telah menyiapkan 3 strategi itu Pak. Strategi utama yang pertama
Bapak akan menyusun modul ajar dan tentunya adalah modul ajar berdiferensiasi ya. Kemudian yang kedua, Bapak juga akan menyiapkan media carta berupa kertas karton. Dan yang terakhir adalah Bapak akan menyiapkan LKPD untuk memfasilitasi mereka mengerjakan tugas-tugas dan instruksi yang diberikan. Kemudian Pak, kapan kira-kira Pak pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang nanti akan Bapak bersedia untuk observasi ini? Kalau minggu ini Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second test. 23 Mei 2023 di kelas 7C. Itu pada jam ke-3 sampai jam ke-5. Jadi nanti Pak insya Allah kita akan lakukan observasi di kelas pada hari Selasa tanggal 23 Mei di kelas 7C pada jam 3 sampai 5 Pak ya. Oh iya Pak, jadi nanti pada hari Selasa di kelas 7C pada jam ke-3 sampai 5 saya akan berkunjung ke kelas Bapak untuk melakukan observasi atau supervisi kelas terkait yang Bapak rencanakan sekarang dan nanti akan dieksekusi pada hari itu Pak ya. Kemudian pada saat nanti observasi kelas saya akan mencatat berbagai hal yang akan terjadi di kelas terkait dengan perencanaan Bapak, kemudian sesuai yang kita sepakati pada percakapan hari ini percakapan observasi. Kemudian setelah itu kita akan juga melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan supervisi kelas bersama. Kemudian terkait dengan pertemuan kita hari ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan praobservasi kita hari ini? Terima kasih Pak. Yang saya dapatkan atau peroleh dari perbincangan kita pada pagi hari ini, di mana saya akan dapat melakukan pembelajaran nanti yang mempersiapkan modul ajar yang saya akan terapkan nanti di kelas. Kemudian saya akan lebih menyiapkan dalam kegiatan kerjaan anak-anak dengan menggunakan media carta, yang media yang digunakan, dan akan siap dalam memberikan akademi. Kalau saya simpulkan Pak, artinya percakapan kita hari ini bisa lebih membantu Bapak untuk lebih siap Pak ya, misalnya dari medianya, metodenya dan sebagainya. Oke. Kalau begitu Pak, saya karena hari ini kita sudah melakukan percakapan praobservasi, saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kesempatannya untuk melakukan perbincangan hari ini. Kemudian sampai nanti pada saat kita melaksanakan supervisi kelas, sampai nanti percakapan pasca observasi Pak. Jadi baiklah Pak, percakapan praobservasi kita hari ini saya kira sudah cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa nanti pada saat kegiatan supervisi kelas ya Pak ya. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah kabarnya baik. Jadi baik Pak, pekan lalu kan kita telah melakukan percakapan praobservasi, kemudian lanjut pada tahap observasi kelas. Kemudian untuk hari ini katanya ada yang ingin Bapak refleksikan Pak ya? Iya. Oke, jadi hari ini katanya ada yang Bapak ingin refleksikan. Kita akan sekaligus melakukan percakapan pasca observasi untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di kelas. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi kelas kemarin Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa nih yang Bapak ingin refleksikan hari ini? Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa merefleksikan kegiatan proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari Selasa kemarin di kelas TUC, bahwa yang ingin saya refleksikan di sini Pak, bahwa tujuan pembelajaran yang diharapkan alhamdulillah telah tercapai, di mana anak-anak peserta didik mampu membandingkan unsur-unsur daripada surat pribadi dan surat resmi. Kemudian anak-anak juga mampu menyalurkan ide dan aspirasinya dalam menuangkan ide-ide di dalam media yang saya gunakan. Karena media yang saya gunakan ini adalah salah satu media yang mudah dicerna, mudah diakomodir, karena ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau tidak salah Pak, saya tadi mendengar bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Kemudian media juga ini ramah mungkin untuk anak dan mudah untuk diterapkan dalam kelas. Kemudian sangat membantu Bapak dalam proses pembelajaran Pak ya. Oke, kira-kira apa saja poin penting yang sudah Bapak laksanakan selama pembelajaran di kelas? Alhamdulillah pada pembelajaran kemarin, yang pertama yang paling penting dalam proses pembelajaran kemarin adalah pertama ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana tentunya adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan peserta didik. Di mana saya selaku pengajar memberikan fasilitas kepada anak-anak didik terkait dengan kesiapan belajarnya. Nah, salah satu cara dalam proses pembelajaran tersebut, di mana saya melakukan beragam cara atau berbagai pilihan kepada peserta didik, mana yang disukai, diminati oleh peserta didik, supaya kegiatan pembelajaran itu betul-betul bisa diakomodir, bisa tereksploitasi sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Itu. Yang kedua adalah pembelajaran secara kontekstual, di mana kita ketahui bahwa ketika kita memberikan pembelajaran yang bermakna, yang sesuai dengan kontekstual secara nyata kepada peserta didik, saya kira akan mudah dikerjakan. Iya. Kemudian penerapan budaya positif juga ini yang bisa juga diharapkan. Di mana dari segi bagaimana anak-anak disiplin dalam timnya, bekerja sama dan jujur, dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan daya pikir atau berpikir kritis anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah salah satu poin penting adalah penggunaan media. Nah, disinilah salah satu teknik dan cara guru di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Karena proses pemilihan media pembelajaran itu sangat penting, karena itu sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Karena dalam media pembelajaran kan ada dibilang anak-anak butuh yang audio, visual, kinestetik, dan di situ yang kita harus bisa terapkan di situ. Ya, sehingga penggunaan media carta yang saya terapkan di kelas itu, alhamdulillah bisa dicerna oleh anak-anak dan bisa disalurkan ide dan inspirasinya. Jadi sangat membantu anak-anak di kelas. Jadi kalau saya simpulkan ini Pak, ada beberapa hal yang penting untuk Bapak yang telah Bapak laksanakan. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini menjadi upaya Bapak dalam mengakomodir kebutuhan siswa dalam belajar Pak. Kemudian Bapak juga melakukan berbagai cara
untuk mengakomodir kebutuhan belajar mereka Pak, sehingga mereka merasa nyaman dan terfasilitasi. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual, di mana katanya tadi Bapak menghubungkan antara pembelajaran yang mereka pelajari kemudian kehidupan mereka sehari-hari Pak. Dan yang terakhir penggunaan media Pak, karena ternyata Bapak tadi mengatakan bahwa media itu sangat membantu anak didik kita, murid kita dalam memahami pembelajaran atau memahami materi yang disampaikan. Oke, kemudian Pak, menurut Bapak kira-kira apa saja ini Pak yang sudah bagus yang telah Bapak laksanakan di pembelajaran kemarin, yang sudah baik menurut Bapak? Setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas itu, suatu hal proses yang baik menurut saya adalah anak-anak mampu di dalam menggunakan media pembelajaran. Saya kira ini tergantung dari guru sebenarnya. Bagaimana seorang guru mampu memahami apa kebutuhan peserta didik, sehingga proses pembelajaran dengan menggunakan media itu bisa tersampaikan. Karena kita ketahui anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya, jadi penggunaan media sangat penting dalam ini. Jadi ini saya kira suatu hal yang sangat baik bagi seorang guru, penggunaan media. Di samping itu juga RPP juga harus RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada lagi Pak kira-kira? Saya kira itu. Jadi secara garis besar ada dua Bapak tadi sebutkan. Yang pertama adalah murid ternyata mampu menggunakan media, dan ini sangat dipengaruhi katanya oleh kemampuan guru dalam dalam fasilitasi anak melalui media pembelajaran tersebut. Kemudian RPP juga, jadi RPP mungkin juga sudah didesain berdiferensiasi Pak ya. Kalau tadi kan sudah terkait dengan apa yang sudah baik, sekarang Pak, apa kira-kira hal yang menurut Bapak masih bisa untuk dimaksimalkan? Saya kira yang perlu dimaksimalkan di sini adalah kesiapan belajar sebenarnya peserta didik. Harus ada sebenarnya pemetaan kesiapan belajar peserta didik, bagaimana minatnya dan profil belajarnya. Saya kira di sini juga penting perlu untuk terus dibina, dilakukan sebuah penerapan untuk itu. Ada lagi Pak kira-kira yang butuh dimaksimalkan? Kemudian berkaitan dengan rencana pembelajaran RPP juga ini, saya kira dalam RPP berdiferensiasi di sini, saya kira ada dibilang di situ terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Nah di situ saya masih ragu dalam bagaimana merancang secara detail tentang itu. Betul. Jadi itu yang ingin saya ke depan ya. Jadi yang pertama Pak, kalau tidak salah Pak, hal yang masih perlu Bapak merasa untuk ditingkatkan adalah pertama mengenai mendiagnosa kesiapan belajar murid Pak ya. Jadi mungkin Bapak merasa masih perlu untuk mengenali anak-anak, mengidentifikasi anak-anak terkait kesiapan belajar mereka. Karena anak-anak kan banyak karakternya berbeda, jadi sulit. Iya betul Pak. Jadi dibutuhkan juga diagnosa yang lebih baik Pak. Dan yang kedua Pak, katanya Bapak juga masih perlu mengembangkan atau mungkin keterampilan Bapak dalam membuat RPP atau modul ajar Pak. Modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Itu yang masih yang butuh dikembangkan. Kemudian Pak, ada tidak apa kira-kira inspirasi atau hal baru yang timbul dari pengalaman Bapak dalam mengajar ini pada observasi di kelas Pak? Apa inspirasi atau ada ide-ide baru Pak? Saya kira ide-ide baru yang ingin saya terapkan di sini adalah media sebenarnya. Media pembelajaran. Karena media ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Karena media-media yang cuma menggunakan media-media yang asal-asal saja itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Saya kira itu Pak. Jadi ide-ide baru atau inspirasinya yang mungkin menginspirasi Bapak ke depan itu adalah terkait dengan media Pak ya. Karena mungkin menurut Bapak media adalah kunci dalam mengantarkan materi itu Pak. Dan media sangat membantu anak-anak dalam betul Pak. Jadi Pak, untuk kedepannya apa kira-kira yang Bapak akan lakukan terkait proses pembelajaran Pak ke depan ini Pak? Apa kira-kira Pak terapkan? Saya sebagai guru tentu terus belajar bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran
berdiferensiasi secara tepat dan terukur. Nah, sehingga semua siswa bisa dan mampu untuk terpenuhi kebutuhannya. Ya. Kemudian saya ingin juga belajar tentang bagaimana sebenarnya pembelajaran sosial emosional yang dikaitkan dengan terintegrasi di dalam pembelajaran. Iya, itu yang saya lakukan terkait pembelajaran di kelas ke depan. Iya. Jadi ada dua Pak ya. Pertama adalah Bapak mungkin ingin mengembangkan lagi keterampilan Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah Bapak ingin meningkatkan pemahaman Bapak terkait dengan cara mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam modul pembelajaran Bapak. Oke. Jadi sangat luar biasa Pak. Ada kira-kira Pak, apa yang Bapak bisa simpulkan dari pertemuan kita hari ini Pak? Apa yang Bapak dapatkan mungkin? Alhamdulillah ya, saya dapat simpulkan dari percakapan kita pada hari ini bahwa pada hari ini percakapan kita sangat bermakna dan bernilai. Ini sangat berpengaruh juga dalam proses pembelajaran saya ke depan, di mana di dalam prosesnya ini kita betul-betul mampu mempersiapkan diri kita di dalam mengajar, dalam menggunakan media pembelajaran. PP harus betul-betul terintegrasi di dalam sosial emosional anak. Nah, kemudian di sini juga harus melakukan sebuah pemetaan untuk belajar sehingga kita bisa mampu mengetahui dan mengukur bagaimana ketercapaian siswa di dalam belajar. Ya, jadi harus ada pemetaan sebenarnya. Itu kesimpulan saya. Baik Pak, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ternyata seorang guru itu harus mempersiapkan diri secara matang sebelum guru tersebut masuk ke dalam kelas, terutama dalam merancang pembelajaran di kelasnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembelajaran atau kompetensi sosial emosional ini bisa terintegrasi ke dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Bapak tadi sampaikan bahwa ternyata kita butuh untuk memetakan kesiapan belajar murid agar guru bisa merancang pembelajaran yang tepat yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda Pak. Oke, sangat luar biasa Pak pada pertemuan kita pada hari ini. Kemudian mulai dari percakapan observasi kita sampai pada saat observasi kelas, saya melihat sudah luar biasa Bapak dalam menerapkan ini. Semoga ke depan Bapak bisa menjaga konsistensi untuk tetap melaksanakan pembelajaran atau merancang pembelajaran yang terbaik buat anak didik kita Pak. Kemudian ini juga sebagai upaya mungkin bagi Bapak, bagi kita semua untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, saya harap Pak kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya Pak. Untuk ini yang saya harapkan sebenarnya ya, Pak, untuk kita berbincang-bincang lagi apapun yang bisa kita diskusi. Ya, saya kira terima kasih banyak Pak atas kesempatan hari ini sudah Pak berkenan untuk mampir dan singgah untuk merefleksi katanya Pak tadi ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.